Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 2040. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa di like ya. Terima kasih buat semua yang sudah subscribe dan like ya. Hari ini saya akan membedakan ya dan memberikan sedikit penjelasan dan sedikit ilmu ya yang saya tahu gitu. Bukan ngajarin tapi lebih ke sharing ya. Apa itu? Sesuai judulnya ya. Jadi saya akan memberitahukan perbedaan antara honing, sharpening, dan batu asah. Ada juga amplas, cuman amplas sama batu asah itu kurang lebih sama ya, gitu ya. Oke. Dan juga stropping ya, stropping itu terakhir tuh. Jadi, jadi apa sih perbedaannya? Apakah beda? Apakah sama gitu kan fungsinya? Secara garis besar, itu beda ya. Sharpening itu untuk menajamkan ya, jadi dia kayak pengasah ya. Sharpening rod, sharpening steel, sharpening stone itu beda-beda. Sharpening steel tuh besi pengasah sepasang. Oh, sharpening rod itu stick pengasah, sharpening stone itu batu pengasah ya, batu asah ya. Jadi intinya beda ya, sharpening rod, steel, dan sharpening stone ya. Oke, jadi kita mulai pembahasannya dari honing dulu ya, yang paling dasar. Mungkin batu dulu deh, batu asah ya. Saya ada beberapa ini, ada banyak sih. Ini ada yang fine, medium, dan ada lagi yang namanya ini coarse ya, atau kasar ya. Coarse itu kasar, medium ini penajamnya ya, dan ini fine itu penghalus ya. Finishing lah, untuk finishingnya ya. Fungsi dari coarse ini adalah pembentukan mata dan penajaman. Jadi kalau misalkan nih ya, kita pakai ini deh, pisau saya ini baru ya, orang baru. Jadi kemarin ada yang bilang cap garpu saya yang lawas itu KW ya. Saya tanya kenapa, nggak dijawab. Nah ini yang baru nih, yang ini asli udah pasti, karena udah tahu inilah yang jualnya udah pasti apa namanya, ori, karena udah terkenal lah. Ini ngantringnya seperti ini. Dan saya lihat-lihat ya, secara keseluruhan mirip sama cap garpu saya yang lawas ya. Kerapihan, terus apa namanya nih, bolster ya, itu bagus ya dia. Bedanya capnya aja nggak kelihatan. Dan dia nggak ada tulisan made in Solingen Jerman. Ini kan yang terbaru nih, ada tulisan made in Solingen Jerman. Kalau yang lawas itu nggak ada ya, karena yang lawas ya cuma ada gambar cap garpu sama tulisan F Herder ya. Cuman cara ngentring bagusan yang lawas jelas. Ketajaman yang lawas lebih enak jelas. Ringan, ini lebih ringan. Untuk gagang lebih bagus, yang lebih enak yang lawas ya, lebih nyaman sebenarnya. Cuman ini lebih ringan nih. Oke. Misalkan ini nih, kita baru beli pisau Cina terutama itu ya, banyak pisau Cina tuh yang tumpul ya. Nah, cara bikin matanya tajam itu kayak gimana sih? Nah, kita ngasah di sini, batu coarse ya. Coarse itu batu kasar ya, lagi saya ingatkan ya. Itu grade-nya sekitar 100, mulai dari 100 itu kalau kita gompal ya, gompal tuh atau rompal pisau kita, ini hancur nih matanya nih, apa namanya, hancur, pecah lah gitu setengah atau sebagian gitu kan di sini. Itu kita bisa ngasah mulai dari coarse ya. Nah ini ya, jadi misalkan kalau di coarse ini dia kalau yang rompal, chipping, dia bisa di coarse ya. Jadi coarse itu sekitar 120 atau 140 sampai 800-an ya. 800-an itu udah coarse ya. Kalau 1000 atau 900 itu kayaknya udah masuk medium ya. Jadi coarse tuh untuk seperti itu. Dia untuk rompal atau benerin chipping atau bentuk mata ya. Intinya dia penajaman dasar ya, penajaman awal. Pisau-pisau Cina itu rata-rata bagian ujung pisaunya itu tumpul ya. Dia bagian ujung pisaunya itu tumpul. Jadi cara ngebenerinnya ya pakai batu coarse ini ya, dibikin dulu matanya, dan itu agak lama ya. Kalau yang males pakai mesin ya, kayak Gerinda atau BG belt grinder, itu bagus ya. Medium, batu asah medium itu fungsinya adalah penajaman tahap menengah ya, setelah dari
apa namanya, kasar ini, coarse ini. Kenapa kita nggak bikin mata di sini? Karena lama pertama. Kedua, kalau mengasah di medium atau di atasnya itu bisa boros batu ya. Jadi batunya gampang gampang habis lah, intinya gampang habis. Beda sama ini biar kata gampang habis tapi dia kasar, abrasif, jadi gampang buat ngebentuk mata ya. Jadi setelah dari sini kita ke sini. Nah di sini biasanya orang-orang batu-batu asam medium ya, orang-orang biasanya nyari greges di sini ya Pak. Nyari greges tuh di batu ini ya, nih batu ini. Kenapa? Biasanya sih mereka tuh males ya, atau nggak suka dengan ketajaman halus karena bagi mereka tuh licin ya. Kayak saya termasuk, saya tipe yang suka greges ya. Jadi nggak di medium gitu udah enak banget ya. Atau enggak ya di fine lah minimal ya. Jadi ini tuh dia buat orang-orang yang greges ya. Kalau dia mentok ngasahnya di sini doang ya greges dia, berarti dia sukanya greges gitu aja. Nah setelah dari medium ada lagi yang namanya fine Pak. Fine. Nah ada fine, setelah fine tuh ada ultra fine sebenarnya kayak ini. Nah ini ya, ini sama ini lebih halus, ini jelas kemana-mana ya. Hasil asahnya beda ini di mana? Dari hasil asahnya ya. Lebih mirror yang mana Pak? Ini atau ini gitu. Udah dia gitu. Intinya fine dan ultra fine itu dia bisa bikin mata tuh mengkilap atau mirror ya. Walaupun agak lama ya kalau di batu alam. Kalau batu-batu Jepang pabrikan gitu dia cepet lah gitu kan, karena mereka abrasifnya parah ya. Nah intinya batu asah ini cocok gak dipakai di lapangan atau saat di tempat penyembelihan? Nggak cocok, jangan dibawa. Kalau Anda bukan pekerja RPH, buang aja ini dah, jangan dibawa Pak, ini jangan dibawa pokoknya. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Pertama, dia bisa bikin kita nggak yakin dengan asahan kita sebelumnya. Kedua, dia bisa bikin tumpul pisau kita, bukan malah najemin. Ketiga, dia bisa bikin kita nervous ya. Nervous dan terburu-buru. Kenapa? Dia bisa bikin tumpul karena kita nervous itu ya. Sesuai poin nomor 3 itu ya. Nervous dan terburu-buru. Jadi yang ada asahan kita bukannya bagus, tambah bagus, malah tumpul. Kenapa? Kita deg-degan, kita buru-buru, kita diliatin orang, itu sapi udah jatuh, kita masih ngasah. Jangan ya, jangan dibawa, kecuali Anda pekerja RPH ya. Jadi kadang mereka tuh karena saking banyaknya atau sering bentok-bentok tulang pisaunya ya, itu bisa tumpul, udah nggak bisa ditanganin oleh sharpening, honing atau stropping. RPH ting kepake ya, biasanya RPH tuh nggak pakai stropping ya, nggak bisa ditanganin oleh honing atau sharpening ya. Jadi mereka bawa batu nih buat ngasah najemin lagi. Setelah itu mereka nyeset lagi atau ngeboning lagi, di handle-nya pakai tetap pakai honing atau sharpening Pak, gitu ya. Jadi nggak di batu itu buat najemin. Kalau bener-bener tumpul nggak bisa di handle pakai honing atau sharpening gitu Pak ya. Jadi jangan dibawa lah, intinya batu tuh jangan dibawa. Apalagi kalau kita cuma motong 2 atau 3 pisau, 2 atau 3 sapi, mendingan jangan dibawa ini ya. Ya kita sebagai penyembelih tahunan ya punyalah minimal punya pisau tuh 1 atau 2 atau 3 lah ya. Jangan cuma 1 lah pokoknya, dia 2 atau 3 kayak ini. Saya punya ini ya, namanya juga hobi ya. Saya punya ini, ada ini, ada banyak ya, ada L6, ada ini D2 ya, semua tuh saya punya ya, dan saya bawa kemana-mana. Saya bawa kalau motong di mana-mana ya, saya bawa pasti. Kenapa? Jadi ini fungsinya, saya nyobain juga gitu. Coba pakai ini coba pakai ini Yang penting tajam, udah tajam, jadi pede aja. Jangan di batu ya. Jadi kalau misalkan kita ada insiden pisau patah, kalau cuma punya pisau 1 doang, kelabakan kita Pak. Itu sapi belum tuntas dipotong, kita sibuk nyari pisau, mana pisau, karena kita cuma punya 1 pisau. Jadi minimal ada 2 ya. Kalau motong 3 atau 5 ya 2. Kalau misalkan motong sehari itu bisa 20 atau 30 ya, kita jangan punya 2 apa, sesuaiin 4 atau 5 gitu ya. Oke, lanjut. Setelahnya ada yang namanya stropping Pak. Setelah ngasah di batu, kita bisa pakai di stropping ya.
Setelah diasah, kelar diasah di batu, buat ngilangin bur-burnya itu pakai stropping. Stropping itu ada 4 ya. Sekarang itu 4 atau 5 ya. Dia ada stropping kulit sapi, kulit kambing, kulit kuda, celana jeans, dan juga amplas, Pak. Amplas ini biasa dipakai oleh orang-orang yang pecinta amplas dan suka cepet ya, atau suka greges. Dia biasanya pakai amplas itu 3.000 atau 1.500 atau 2.000 ya, tempel di sini, di kosek-kosek. Cuman saya kurang suka ya ini, karena menurut saya licin, Pak. Di saya sendiri licin ya. Jadi saya biasanya pakai stropping aja gitu. Nih, stropping jeans, sapi, kambing, dan juga kuda ya. Bahkan kalau jaga-jaga RPH Malang itu dia pakai sarung atau enggak celananya dia dikosek-kosek gitu kan buat stropping. Intinya dia ngilangin bur buat maksimalin ketajamannya ya. Ya ini seperti ini nih. Kalau RPH Malang tuh dia misalkan ini celana dia ya, dia diginiin ya. Tuh ya. Cuma saya biasanya begini doang sih, karena kan saya pakai kulit ini ya. Jadi Pak, abis motong jangan itu pisau di oprek-oprek di di lap-lap di kulit sapinya, Pak. Kita punya stropping ya, lap di situ kalau mau najemin lagi gitu ya. Jangan dilap dikosrek-kosrek di kulit sapi, itu sapi masih hidup gitu ya. Jadi pakai stropping aja, lebih simple, bisa dibawa kemana-mana Pak ya. Jadi kelar motong, bersihin, keringin, stropping, jangan basah. Kekurangan dari stropping itu kalau basah nggak bisa dipakai ya, basah nggak bisa dipakai, bahaya, lebih banyak kurangnya ketimbang lebihnya kalau udah basah gitu ya. Dan dia efektif buat ngilangin bur ya. Recommended ya. Jadi mau dipakai di rumah setelah ngasah kita di stropping, atau di lapangan setelah menyembeli, dibersihin pisau kita, dikeringin, dilap sampai kering bener-bener baru di stropping. Itu bisa Pak, bisa ya, bahkan lebih awet. Saya 2 tahun ini pakai stropping Pak. Kenapa? Karena lebih awet ketajamannya ya, lebih awet ketajamannya, lebih oke, lebih jos lah pokoknya lah ya. Dan ada juga yang namanya honing Pak. Nah, honing dan sharpening itu beda Pak. Ini honing, ini sharpening misalnya. Honing dan sharpening, ada juga sharpening yang kayak gini ya. Oke. Honing dan sharpening itu beda Pak ya. Nah, honing dulu nih. Honing itu intinya dia buat ngebalikin mata dan kembali seperti semula, atau ketajaman kembali seperti semula. Kenapa gitu? Karena kan biasanya kalau motong kena tulang itu rolling ya. Nah, dia buat ngebalikin rolling, buat ngilangin bur, dia ke sini ya. Masuknya ke honing. Oke. Dia ke honing nih, cocok. Jadi kita sebagai penyembeli harus bisa main honing atau sharpening Pak. Malu, apalagi kalau kita misalkan motong kena tulang, itu enggak banget ya kalau kita nggak bisa main honing seperti yang saya ceritain kemarin ya. Jadi ada yang ngasih di saya, katanya sapi pertama oke, sapi kedua oke, sapi ketiga kok tumpul Pak. Kenapa? Setelah saya tanya, kenapa emang ya Pak, Bapak motong kena tulang ya? Iya betul, kena tulang ternyata. Bapak pakai honing atau sharpening nggak? Enggak. Di stropping juga enggak. Ya udah, normal, wajar. Ya, jadi harus belajar main ini Pak. Karena kalau udah tumpul, kita cuma punya satu pisau, kelabakan. Kalau cuma misalnya motong 1, 2, 3, 4, 5 pisau sapi ya, ini dengan ini diduetin, bisa Pak. Asal nggak patah ini ya, asal nggak patah pisaunya ya. Ini dan ini diduetin, asal nggak chipping atau gompal, bisa Pak. Ini 5 sapi ya. Itu dia buat ngebalikin ketajaman seperti semula. Dia nggak ngasah, nggak bisa bikin lebih tajam. Oke? Dia nggak ngasah. Dan biasanya tukang daging pakainya ini. Kenapa? Saya akan jelasin. Selanjutnya sharpening. Nah, sharpening ini versi lebih bagusnya daripada honing. Kenapa? Dia bisa ngasah, dia bisa najemin. Tapi minusnya dia kurang ya, untuk ngebalikin rolling itu dia kurang karena keunggulan dia yang abrasif ya. Dia abrasif, dia ngikis mata walaupun dikit, secara bisa dilihat pakai mikro ya. Dia ngikis mata Pak. Dan sharpening ini ada beberapa macam ya. Dia ada yang coarse, itu biasanya sih orang pakai buat
sambil ngelet ya, ngelet tuh nyeset atau ngedaging, dia pakainya coarse, sharpening yang coarse, cuman itu jarang banget dicari ya. Reguler itu biasanya dipakai sama orang yang suka ketajaman greges itu buat sembelih udah oke ya, itu buat sembelih. Buat yang pecinta greges ya, setelahnya ada fine cut. Fine cut juga dipakai sama tukang orang yang suka greges di pisau sembelihnya ya. Di pisau sembelihnya dia suka greges, dia habis motong satu kali potong langsung kosrek ke sini ya. Ini dicek lah langsung di tangan, wah nempel banget gitu kan, nempel banget nih, udah langsung potong lagi gitu ya. Itu biasanya fine cut ya dipakainya sama orang-orang tuh jagal-jagal, biasanya pakainya fine cut ya. Kalau yang suka greges ya tuh ya, dia masih ada agak kasar-kasar dikit ya kalau diginin, rasa nih tangan nih, tapi enak ya, nempel dia tuh. Dia ngekikis kulit ya, itu greges yang medium, ada lagi greges halus, jadi dia grade biasa di batu tuh kisaran grade 6000 ya, itu fine cut ini ya fine ya, atau enggak ultra fine ya batunya 6000 8000. Itu dia masih greges halus ya, dia masih ada mata-matanya nih di sini nih, greges banget nih, greges tapi kecil ya. Jadi kalau greges kayak saya nih, dia kayak cakarnya gede tapi dikit. Nah greges halus itu cakarnya kecil tapi banyak gitu ya. Ya gitulah analoginya, seperti itu ya, tergantung selera ya Pak ya, buat motongnya tuh enakan mana ngebukanya. Sebenarnya sama dua-duanya kalau kita praktekin ya, itu sama-sama enak ngebukanya ya, cuman masalahnya selera orang ngebukanya lebih cepat yang mana, itu selera orang ya. Oke, sharpening itu gitu ya. Setelah ada fine cut, ada ultra fine cut, ada sapphire cut dan lain-lain lah, itu biasanya udah kelas-kelas sultan ya, ke atas itu udah harganya udah mahal banget. Dia kayak yang paling tinggi tuh kalau nggak salah dia kayak honing tapi bukan honing gitu, dia masih ada alurnya. Nah, itu yang ajib banget, itu mahal banget ya, kayak Titan ya, FD Titan tuh, itu kayaknya udah ini banget, mahal banget. Saya ini pakainya fine cut karena saya nyari greges ya. Ini dipakai ke ini, kalau dipasangin sama ini, ini kalau dipasangin sama ini ya, 100 sapi 50 sapi pun bisa, yang penting ini matanya agak lebar atau di flatin lah. Setelah motong, asal nggak chipping dan roll dan gompal ya, motong ini pakai ini nih bisa Pak, enak pas setelah satu kali motong langsung gini kan, potong lagi, cek dulu ya ini ya ketajamannya, potong lagi, setelah itu bersihin ini lagi. Nah ini keunggulannya, dia bisa potong banyak karena Pak, kalau honing ya itu dia cuma ngebalikin, itu kalau matanya udah begini itu kan tumpul banget tuh kan, dari begini kan tajam nih, misalkan tajam, lama-lama tumpul karena dia mungkin kena tulang ya, kepentok-pentok atau kebacok tulang ya, jadi tumpul langsung tuh, nggak rolling lagi ya, nggak rolling lagi tuh. Rolling itu kan tak matanya berbalik, nah matanya berbalik tuh, mata yang berbaliknya tuh hilang itu ya, itu kalau udah parah banget ya, cuman biasanya jarang ya. Itu kalau pakai honing nggak bisa Pak, ada tumpul. Nah bisanya di mana, asal dia nggak separah begini, dia masih begini misalkan nih, itu bisa pakai sharpening Pak gitu ya. Dia bisa juga kosrek aja karena dia ngikis mata bilah, dia ngikis, jadi tinggal kosrek aja, kosrek. Nah dia udah tuh pasti ngikis, dia tuh udah enak banget ya. Aduh nggak kena tuh ya, udah enak banget tuh. Tuh ya, di ini nih tuh ya, di mic ya, dia agak halus ya, dia ada greges tapi halus ya, sedikit halus ya. Intinya sih kayak gitu ya, ajib ya Pak, ajib banget gitu, enak ya. Ini bisa kalau diduetin begini, ini bisa sampai 150 sapi Pak
Bisa juga pakai honing. Itu kalau yang udah pro ya, dia motong cuman bener-bener motong hulkum mar'i dan wadajain dan daging gitu ya, daging nggak kena tulang, itu bisa pak pakai stropping, bisa sampai 100, bisa pakai 200, 500 juga bisa ya kalau yang udah pro. Yang jagal-jagal Malang itu biasanya sih ada yang sampai 100 ya, itu dia cuma modal stropping doang, tak stropping potong lagi, stropping potong lagi, itu dia biasanya nggak kena tulang. Kalau kena tulang dia pasti pakai ini ya, biasanya ya, ada yang pakai ini ya, pasti ada, nggak semua tapi ada yang pakai ini pasti. Karena kalau udah kena tulang biasanya dia chipping atau rolling lah ya, lebih banyak rolling gitu kan, ketimbang dia bawa honing, mendingan pakai ini. Nah, kenapa banyak orang yang bilang ini nggak bisa, kebanyakan tukang daging bilang gitu di pasar ya, ini malah tumpul karena mereka nggak diajarin pakai ini. Mereka diajarinnya pakai honing pak. Jadi kalau honing salah dikit juga masih nggak apa-apa. Kalau sharpening salah dikit, ini men saya, salah dikit bisa bikin tumpul. Apalagi sharpeningnya yang mahal, yang abrasif, itu tumpul pak, bisa bikin tumpul, dan itu nggak bagus ya. Dan kita nggak ngecek itu kan, pas memotong nggak ngecek, taunya tumpul ya kan, asal kosrek aja gitu kan, di sharpening set, biar bergaya gitu kan, nggak dicek begini kan, nggak dicek di kertas atau bulu atau kuku gitu kan, nggak dicek nih. Wah, pas motong, wah digodot, pas motong digodot, nggak kebuka-buka. Karena itu harusnya dicek dulu. Karena zamannya dicek dulu, kita udah yakin ya, kita udah jago. Cek minimalnya sekali aja, itu nggak lama kok, sampai semenit ya. Cek aja gitu kan, wah ini udah enak nih, oke potong lagi, gasken, kan gitu. Ini bisa bikin tumpul pak. Kalau salah dikit bisa bikin tumpul ya. Oke, jadi gitu ya. Intinya stropping, honing, dan sharpening itu bisa dibawa ke lapangan pak. Tapi tergantung selera ya. Selera orang beda-beda. Ada yang cuma suka pakai stropping doang, nggak pernah pakai honing atau sharpening, itu nggak masalah. Ada yang sukanya di honing doang tapi nggak suka sharpening atau stropping, nggak masalah. Ada juga yang suka di sharpening tapi nggak suka di honing dan stropping, ya juga nggak masalah. Selera orang-orang, kita nggak bisa menghujat orang tuh harus pakai ini, ketajamannya harus ini baru bisa motong, itu nggak boleh ya. Selera orang beda-beda. Kita nyuruh orang motong di slice tisu dulu pisaunya baru bisa motong, belum tentu orang itu bisa motong di ketajaman slice tisu gitu ya. Pisaunya ketajaman slice tisu, kita motong enak, belum tentu di orang itu enak, karena dia biasanya mungkin pakai greges gitu ya, tenaga yang dikeluarkan beda, teknik yang dikeluarkan beda gitu. Oke. Sama juga kayak honing, stropping, dan sharpening ini gitu kan. Dan honing dan sharpening ini dia pilih-pilih ya, dia nggak semua masuk. Kalaupun nemu ya, ini kayak gini nih, ini punya saya udah lama banget ya, ini ada namanya nih, udah butut ini. Alhamdulillah dia cocok ke semua pisau saya, dan ini harus disimpan ya, karena ini masterpiece, ibaratnya dia masterpiece ya, dia bisa nerima semua pisau dan golok ya, termasuk golok atau pisau kayak begini nih. Wah ini enak banget ya, ini saya nggak srek aja nih, karena kebanyakan sih pakainya ini ya, waduh, kebanyakan sih pakainya stropping ya. Ini coba nih, nah ini sharpening nih ya, cuman mirip-mirip honing karena udah saya amplas ya sampai agak halus. Ini sharpening pertama saya itu ya, nih pisaunya. Gila ya, tuh nih, tuh ya, hampir gak ada suaranya pak, ajib ini ya. Oh ini yang saya suka nih, lengket banget gitu, kalau ditarik tangannya, dicek di tangan tuh dia lengket ya. Ini cap jaya mata, jadi punya pisau tuh jangan ini ya, jangan satu pisau doang ya. Jadi inti dari video ini adalah batu bagus dipakai di H-1 atau malam sebelum penyembelihan. Udah di tempat penyembelihan, buang jauh-jauh, jangan bikin nervous, bikin kita nggak percaya diri dengan pisau dan ketajaman asahan kita. Oke, paham sampai sini? Yang dibawa ke lapangan apa? Stropping atau enggak honing
atau enggak sharpening. Ini yang dibawa ke lapangan sesuai selera Anda tentukan. Oke, semua ada plus dan minusnya, dan ada beberapa yang nggak bisa saya ceritain karena sulit untuk diceritakan, sulit untuk dijelaskan ya. Lebih ke feeling, pengalaman, dan enaknya di selera kita ya. Jadi cobain sendiri aja. Kadang ada beberapa pisau yang emang dia nggak cocok buat honing atau stopping. Honing atau enggak sharpening. Kayak ini Jaya Mata, dia menurut saya dia nggak cocok buat di honing ya, honing atau sharpening di saya ya, asal saya ini. Sama ini Pak, ini nggak cocok, dia mainnya stropping ya, enaknya dia ini D2, dia bentuk handle Swibo ya, ini udah flat ya, udah flat, enak banget ya, dia nggak karat ya, kurang ngentring tapi ya, cuman enak ya, keras dia, ngasahnya susah. Itu repot tuh kalau baja modern kita bawa batu, kita nggak bisa main sharpening, nggak bisa main honing, kita nggak punya stropping, kita bawanya batu, itu repot kalau udah tumpul ngasahnya di batu. Kalau misalkan baja-baja modern kayak D2, Elmax, Vanax, Vanadis 8, coba aja asah mau berapa jam gitu ya, seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.